Ketika tirai musim 2025-2026 terbuka, Real Madrid hadir dengan wajah yang baru. Tidak hanya karena bursa transfer yang penuh aktivitas, melainkan juga karena figur sentral di kursi pelatih, Xabi Alonso. Mantan maestro lini tengah yang kini ditugaskan menahkodai proyek terbesar dalam karir manajerialnya. Musim ini berbeda. Carlo Ancelotti sudah menutup bab panjangnya di Bernabeu dan Alonso datang dengan janji untuk membangun sesuatu yang lebih segar, lebih agresif, dan lebih tegas. Namun, sebagaimana setiap babak baru dalam sejarah Madrid, ekspektasi yang menanti bukan main-main. Gelar La Liga, kejayaan Eropa, dan bukti bahwa klub ini masih menjadi tolak ukur dunia. Xabi Alonso bukan figur asing. Ia pernah berdiri di tengah lapangan Bernabeu menjadi otak yang mengatur ritme permainan. Kini, ia kembali bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih yang membawa visi baru. Dalam salah satu konferensi pers awal musim, Alonso menegaskan perbedaan fundamental antara musim lalu dan arah baru Madrid. Tidak akan terjadi seperti musim lalu. Kami harus memastikan semua pemain benar-benar berkomitmen. Siapapun, termasuk pemain bintang, harus membuktikan diri di lapangan, bukan hanya hidup dari reputasi. Pernyataan ini bukan sekedar peringatan, tetapi sebuah deklarasi perubahan kultur. Alonso ingin menghapus pola lama di mana performa inkonsisten masih bisa ditutupi nama besar. Ia menuntut disiplin penuh, intensitas, dan loyalitas pada rencana taktis. Bagi pemain seperti Vinicius Jr. atau bahkan Kylian Mbappe, ini berarti masa bulan madu singkat, hanya performa yang akan menjaga mereka di posisi teratas. Tidak ada musim tanpa kehilangan, dan bagi Madrid, perpisahan dengan Toni Kroos adalah luka besar. Selama satu dekade lebih, Kroos menjadi metronom tim, sumber ketenangan, distribusi, dan kendali ritme. Kini, beban itu jatuh ke pundak generasi muda, Jude Bellingham, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelian Tchouameni. Mereka berbakat, eksplosif, dan penuh tenaga. Namun, belum ada di antara mereka yang mampu menduplikasi ketenangan Kroos dalam menghadapi tekanan. Analisis taktis menunjukkan bahwa tanpa Kroos, fase build-up Madrid rentan goyah. Ketika ditekan, distribusi bola kadang tidak sebersih dulu, memaksa Madrid bergantung pada kemampuan dribble Vinicius atau Mbappe di lini depan. Jika lini tengah menghadapi luka emosional, lini belakang menghadapi krisis nyata. Kepergian Nacho Fernandes, bek veteran sekaligus kapten, meninggalkan kekosongan kepemimpinan. Sementara itu, cedera membuat opsi rotasi semakin terbatas. Dalam beberapa momen musim lalu, bahkan Tchouameni dipaksa turun sebagai bek tengah darurat. Camavinga kemudian harus menanggung lebih banyak beban di lini tengah. Skenario seperti ini bisa saja terulang jika kedalaman tim tidak diperbaiki. Xabi Alonso tahu pertahanan adalah fondasi. Untuk itu, Madrid bergerak agresif di bursa transfer. Real Madrid menggelontorkan sekitar 160 juta euro di musim panas 2025. Pengeluaran besar yang menempatkan mereka di posisi kelima dunia dan satu-satunya klub non-Inggris dalam 5 besar. Fokus utama memperkuat lini belakang. Nama-nama baru yang bergabung antara lain Dean Huijsen, bek muda berbakat yang direkrut dari Bournemouth seharga 59,5 juta euro. Trent Alexander-Arnold, bintang Liverpool, yang dikenal sebagai pengirim umpan silang mematikan. Kehadirannya memberi Madrid dimensi baru di sisi kanan, meski juga menimbulkan pertanyaan soal keseimbangan pertahanan. Alvaro Carreras, bek kiri dari Benfica, menambah opsi rotasi. Franco Mastantuono, gelandang remaja dari River Plate, direkrut untuk proyek jangka panjang. Strategi ini jelas, memperkuat fondasi sekaligus menanam investasi untuk masa depan. Namun, perekrutan juga membawa risiko. Mengintegrasikan pemain baru ke dalam skuad penuh bintang selalu butuh waktu.
Di tengah belanja besar, banyak penggemar menyoroti lambannya Madrid memberi menit bermain kepada pemain muda. Kritik tajam datang dari basis fan. Ancelotti musim lalu hanya memainkan 14-15 pemain favoritnya. Seharusnya para pemain muda diberi menit solid agar siap saat ini. Alonso seolah mewarisi konsekuensi dari kebijakan itu. Kini, promosi talenta seperti Raul Asensio ke skuad utama bukan sekedar eksperimen, melainkan kebutuhan. Fans menginginkan regenerasi dan Alonso tampak bertekad menjawabnya. Sektor kiper, Thibaut Courtois tetap menjadi pilihan utama. Namun, penampilan yang tidak lagi seimpresif masa lalu menimbulkan diskusi. Beberapa pengamat menilai bahwa Andriy Lunin layak mendapat kesempatan lebih. Pertanyaan yang muncul, apakah Alonso akan tetap setia pada hierarki lama atau berani memberikan panggung lebih pada pelapisnya? Seperti halnya Hansi Flick di Barcelona, Alonso juga datang dengan filosofi yang kuat. Ia menginginkan intensitas tinggi, pressing kolektif, dan fleksibilitas taktis. Berbeda dengan Ancelotti yang kadang memberi kebebasan besar pada individu, Alonso menuntut struktur yang lebih disiplin. Dalam salah satu pernyataannya, ia menekankan, semua pemain, termasuk yang paling terkenal, harus bekerja untuk tim. Hanya dengan begitu kami bisa mencapai tujuan besar. Kata-kata ini jelas mengisyaratkan perubahan. Madrid Alonso bukan hanya panggung bintang, tapi laboratorium kolektif. Musim ini Madrid akan diuji dalam 3 lapisan. La Liga, mereka ingin merebut kembali mahkota dari Barcelona yang sedang membara. Liga Champions, tempat di mana Madrid selalu dituntut minimal semifinal jika tidak juara. Kultur internal, bagaimana Alonso membangun identitas tim di tengah transisi generasi. Kedalaman skuad akan menentukan apakah Madrid bisa bertahan menghadapi jadwal padat. Cedera pada 2 atau 3 pemain kunci bisa merusak ritme mereka. Dan titik inilah kritik soal kedalaman skuad tipis benar-benar diuji. Real Madrid 2025-2026 adalah sebuah eksperimen besar. Mereka memiliki deretan nama besar di lini depan. Vinicius, Mbappe, Rodrigo. Talenta muda di lini tengah dan tambahan tenaga baru di pertahanan. Namun, di balik kilauan itu ada kerentanan. Kurangnya pemimpin senior, tipisnya pelapis, dan tantangan integrasi pemain baru. Untuk Xabi Alonso, musim ini bukan sekedar soal trofi. Ia harus menunjukkan bahwa ia mampu mengelola skuad bertabur bintang dengan disiplin, menghidupkan kembali tradisi La Fabrica, dan mengimbangi dominasi Barcelona. Madrid selalu hidup dalam paradoks, ekspektasi setinggi langit, tetapi juga ketidaksempurnaan di dalam skuad. Bagaimana Alonso mengelola paradoks ini akan menentukan bukan hanya musim ini, tetapi juga arah jangka panjang Los Blancos.